Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Baik, ya pertama-tama Bapak akan menyapa kalian ya, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada hari ini kalian bisa mengikuti pembelajaran online ini ya. Dan pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang akidah. Ya, akan belajar tentang akidah yang membahas tentang husnuzon. Ya, yang dimana pada pembelajaran sebelum-sebelumnya kita membahas tentang kematian, tentang alam barzah, maupun tentang tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Nah, yang mengenai tentang yang mengenai kehidupan ya, kematian. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu kita akan mengenal atau mengetahui akhlak baik dan akhlak buruk ya pada pertemuan-pertemuan yang akan kita bahas kali ini. Nah, untuk pertemuan kali ini yang kita bahas tentang tadi apa? Husnuzon. Ya. Apa itu husnuzon? Ada yang tahu? Ya, husnuzon artinya apa? Berprasangka baik. Ya. Dan berprasangka baik ini merupakan akhlak yang mulia dan terpuji. Dan kita sebagai seorang muslim harus mempunyai akhlak baik ini, sifat husnuzon ini. Artinya apa? Yaitu selalu menganggap apa yang ada pada dirinya dan orang lain adalah baik. Jadi selalu menganggap apa yang terjadi ya pada diri kita sendiri ataupun pada orang lain adalah baik. Contohnya apa? Ya, misalnya di kelas ataupun di mana ya. Misalnya ini contohnya di kelas ada seorang teman yang selalu mendapatkan peringkat pertama atau selalu mendapatkan ranking atau mendapatkan nilai bagus. Nah, kita sebagai seorang muslim ya tidak boleh menyangka yang bukan-bukan kepada teman kita yang selalu mendapatkan nilai bagus atau peringkat pertama terus di kelasnya. Dengan mengatakan, dia mendapat peringkat pertama karena menyontek. Dia mendapat nilai bagus terus karena menyontek. Nah, ucapan seperti ini tidak pantas kita ucapkan. Tetapi kita harus apa? Seharusnya kita berprasangka baik bahwa itu semua karena dia rajin belajar dan berdoa. Ya. Jadi kita jangan sampai berprasangka apa? Berprasangka buruk atau disebut juga suuzon. Ya, kita menyangka yang bukan-bukan. Ya, padahal kita tidak tahu. Tetapi kita harus selalu apa? Berprasangka baik ya, atau disebut juga husnuzon. Maka kita jangan sampai mempunyai sifat suuzon. Yaitu nanti yang akan kita bahas ya, tetapi yaitu perumpamaan ya. Bapak kasih tahu ya, yang kita menyangka yang bukan-bukan, menuduh yang bukan-bukan, itu kan kita sama saja dengan suuzon. Ya, lawan dari husnuzon. Itu yang dimaksud dengan husnuzon ya, contohnya tadi seperti itu. Dan husnuzon kepada Allah ya, ada pembahasan ya, dan kita juga ya selalu agar kita selalu berhusnuzon ya, di sekolah, di rumah ataupun di tempat yang lain ya, karena agar kita terhindar dari sifat yang jelek ya, seperti iri ya, atau seperti hasad atau sifat-sifat yang tercela lainnya. Itu ya, agar kita selalu berhusnuzon. Husnuzon kepada Allah. Maksudnya apa? Ya, setiap muslim wajib berhusnuzon kepada Allah, yaitu dengan apa? Selalu meyakini bahwa semua yang telah kita terima adalah anugerah yang terbaik darinya. Ya, jadi husnuzon kepada Allah itu dengan apa? Dengan meyakini bahwa semua yang telah kita terima adalah anugerah yang terbaik dari
darinya. Dan Allah juga apa? Allah adalah Maha Penyayang. Kasih sayangnya melebihi kasih sayang orang tua kita kepada kita. Ya, Allah Maha tahu akan bisikan hati nurani kita. Ya, Allah Maha Pemberi tanpa harus kita memintanya. Allah Maha mendengar keluhan setiap permasalahan hidup yang sedang kita hadapi. Ya, Allah tidak pernah tidur dan selalu memperhatikan hidup kita. Yaitu cara berhusnuzon kepada Allah, yaitu dengan selalu meyakini apa yang telah kita terima adalah anugerah yang terbaik darinya. Jadi ya, kapanpun, ya, dimanapun dan setiap kejadian apapun kita wajib ya bersikap husnuzon kepada Allah. Ya, sampai kapan? Hingga kematian menjelang. Ya, agar kita selalu berhusnuzon kepada Allah. Ya, sampai kematian menjelang kepada kita. Ya, dimanapun, kapanpun, dan setiap kejadian apapun yang menimpa kita agar selalu bersikap husnuzon kepada Allah sampai kematian menjelang. Ya, hal ini sebagaimana ya ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam wasiat menjelang ajal beliau. Ya, Rasulullah berpesan, lihat, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Ya. Yang artinya, janganlah salah seorang kalian meninggal dunia melainkan ia berprasangka baik terhadap Allah. Hadisnya sahih riwayat Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Ya, jadi ya kita agar selalu berhusnuzon kepada Allah ya, hingga kematian menjelang kita. Ya, sebagaimana Rasulullah tegaskan, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Ya, janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia melainkan ia berprasangka baik terhadap Allah. Dan Rasulullah pun juga bersabda, ya, sungguh Allah yang maha mulia ya, dan maha tinggi telah berfirman dalam hadis qudsi, dengarkan, anna inda dhanni abdi bi, inna dhanna khairan falahu wa in dhanna sarran falahu. Ya, aku bergantung pada prasangka hamba terhadapku. Jika ia berprasangka baik terhadapku, maka baginya kebaikan. Jika ia berprasangka buruk, maka baginya keburukan. Ya, maksudnya apa dari hadis ini? Ya, Rasulullah berpesan kepada kita, mengajak kepada kita ya untuk selalu bersikap husnuzon, agar selalu bersikap baik. Ya. Kenapa? Karena orang yang selalu berhusnuzon, bersikap baik, dia ya agar terbebas dari apa? Dari segala pikiran yang membebani jiwa ya, atau yang mengotori hati kita. Ya, karena orang yang selalu ya lawan dari orang yang selalu berprasangka buruk ya, menganggap ya yang tidak, maka dia hatinya akan kotor, akan berdosa ya, dan membebani pikiran dirinya. Yes. Itu yang dimaksud dengan ya kita agar selalu bersikap husnuzon. Nah, sebagaimana tadi pesan Rasulullah ya, dalam wasiatnya, dia la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsin nudzanna billahi azza. Ya, janganlah salah seorang kalian meninggal dunia melainkan ia berprasangka baik terhadap Allah. Ya. Karena apa? Karena prasangka kita adalah cermin dari kenyataan yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, apabila kita selalu berbaik sangka, kita akan menjumpai hal-hal yang baik pula. Begitupun dengan kita yang sering berprasangka buruk, ya niscaya dia akan menjumpai hal-hal yang buruk pula. Yaitu dari pembelajaran tentang husnuzon ya. Ya, Bapak mengajak kepada kalian agar selalu kalau ada dari kalian yang masih selalu berprasangka buruk atau suuzon,
maka tinggalkanlah sifat tersebut karena itu sifat yang sangat tercela. Ya, agar kita selalu berhusnuzon, ya, baik kepada diri kita sendiri ataupun pada orang lain. Ya karena karena apa? Ketika kita berprasangka baik, ya kita akan mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Ya, yang pertama, kita akan dihargai orang lain. Ya, orang lain akan menghargai kita ya kalau kita selalu bersikap husnuzon. Kita bersikap berprasangka baik kepada orang lain, kepada teman kita, kepada saudara kita. Terus kita akan disukai orang lain ya. Selain dihargai, kita akan disukai karena kita selalu berprasangka baik. Ya, selalu berhusnuzon, menganggap apa yang terjadi pada dirinya atau orang lain adalah baik. Ya, jadi hilangkanlah sifat ini karena ya orang yang bersikap buruk ya, dia akan di dalam hatinya akan ada rasa hasad, rasa dengki, ya rasa iri. Tapi orang yang berhusnuzon, selalu berprasangka buruk, selalu berprasangka baik, dia akan terhindar dari sifat iri hati, dengki, ya, hasad ataupun sifat-sifat tercela lainnya. Yang ketiga, manfaatnya apa? Hidup kita akan tenang ya, dan hati kita menjadi bersih. Ya. Hidup kita akan tenang dan hati kita menjadi bersih. Ya, hidup kita akan tenang ya, tidak banyak pikiran. Karena orang yang selalu berprasangka buruk, dia akan membebani jiwa dia, ya akan selalu memikirkannya. Maka itu akan mendapatkan apa? Ya, dia tidak akan tenang. Maksudnya seperti itu. Tetapi orang yang berhusnuzon, manfaatnya dia akan tenang. Hatinya bersih. Berarti apa? Tidak berdosa. Ya, tidak berbuat kezoliman. Maksudnya seperti itu. Dan yang terakhir, yang keempat di antara manfaatnya ini tentunya ya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang berhusnuzon tentu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini manfaat ya, kita selalu berhusnuzon ya, baik kepada sesama manusia dan berhusnuzon kepada Allah dengan meyakini meyakini bahwa semua yang Allah berikan kepada kita adalah anugerah terbaiknya. Ya, mungkin pembelajaran hari ini itu yang Bapak dapat sampaikan tentang husnuzon, yaitu tentang berprasangka baik. Ya, itu yang sedikit dari Bapak ya, semoga bermanfaat buat kalian ya dan menambah ilmu kalian. Ya, kalian tetap semangat di dalam menuntut ilmu ya, walaupun pembelajarannya secara daring atau secara online. Dan untuk pembelajaran hari ini ya tidak ada tugas ya. Bapak tulis di sini ya. Ada pemberitahuan ya. Untuk pembelajaran hari ini tidak ada tugas ya, kalian cukup dengarkan, pahami dan simak video pembelajaran yang Bapak sampaikan dari awal sampai terakhir. Ya, Bapak cukupkan. Ya, ingat, Bapak ulang, tidak ada tugas. Kalian cukup pahami, dengar dan disimak video pembelajarannya agar kalian paham. Ya. Bapak tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.